Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Riono, NPM 1804040006, jurusan Ekonomi Syariah, kelas D. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tinjauan umum tentang ruang lingkup ekonomi makro. Baik, yang A yaitu ilmu ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu muncul karena adanya 3 kenyataan berikut. Berikut kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sumber daya tersedia secara terbatas, dan masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya manusia. Tujuan teori ekonomi adalah meramalkan dan menjelaskan masalah ekonomi. Teori adalah suatu hipotesis yang telah berhasil dibuktikan melalui pengujian. Jadi hipotesis ini sudah lulus dengan pengujiannya. Secara garis besar, ilmu ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi makro mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan dari seluruh variabel tersebut. B yaitu pengertian ekonomi mikro dan makro. Teori ekonomi mikro yaitu teori harga, membahas perilaku ekonomi mengenai unit pengambilan keputusan individu seperti pada konsumen, pemilik sumber daya, perusahaan, serta pasar individu dalam suatu perekonomian bebas. Ini berlawanan dengan teori makro. Teori makro itu membahas tentang yang meliputi tingkat output, target, pembahasan nasional, kesepakatan kerja, dan harga-harga komoditi dilihat secara keseluruhan. Dalam mempelajari teori ekonomi makro, asumsi implisit atau dibuat adalah dalam mempelajari teori ekonomi mikro, asumsi implisit yang dibuat adalah bahwa semua sumber daya ekonomi digunakan sepenuhnya. Hal ini tidak menghalangi kemungkinan terjadinya gagasan sementara, tetapi kebijakan moneter dan fiskal dianggap menjamin suatu kecenderungan menuju kondisi penggunaan tenaga kerja penuh tanpa adanya inflasi. Makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian, hubungan-hubungan kasual yang ingin dipelajari oleh ekonomi makro pada pokoknya variabel-variabel ekonomi agregatif yang dapat dipersoalkan dengan ekonomi makro antara lain ialah tingkat pendapatan nasional, tingkat kesepakatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca bayaran internasional, dan stok kapitalis nasional. Lalu yang C, sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah suatu kumpulan lembaga dan kerangka untuk menggrosir atau mengkoordinir kegiatan ekonomi, serta membuat keputusan-keputusan ekonomi yang pokok. Dalam suatu sistem perekonomian ada 3 perilaku individu masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, kegiatan individu sebagai konsumen. Individu mengkonsumsi berbagai macam barang untuk memperoleh kepuasan. Konsumen dapat berupa rumah tangga sebagai pemilik berbagai faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua yaitu individu sebagai produsen. Individu mengadakan kegiatan produksi dengan pembelanjaan dananya untuk menggunakan kombinasi faktor-faktor produksi yang lebih optimal. Pihak ini disebut bisnis atau sektor perusahaan, yaitu tentang individu sebagai pengambilan kebijakan individu yang partisipasinya berada di birokrasi. Individu ini dapat menentukan sistem perekonomian lewat kebijaksanaan yang dikeluarkan. Dalam perekonomian liberal, hampir seluruh dimainkan oleh pihak swasta, yakni oleh pihak individu dan bisnis. Oleh ekonomi makro fokus pada 4 kelompok, yaitu 4 kelompok: rumah tangga, perusahaan sektor swasta, pemerintah sektor publik, dan negara lain sektor internasional.
Kelompok rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Kelompok rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi untuk mengakibatkan adanya diagram air pada tiga area pasar. Hubungan tiga individu dilimpahkan pada nomor 1 dan 2, bahwa ini secara sederhana untuk kegiatan ekonomi diambil dari perilaku ekonomi yang bernama produsen atau penjual. Sistem perekonomian di suatu negara atau masyarakat dapat mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama. Masing-masing produsen atau pengusaha, yaitu perseorangan atau kelompok-kelompok seorang, berkumpul secara hukum dalam bentuk perseorangan terbatas, CV, koperasi, dan bentuk formal lainnya yang bertujuan untuk memproduksi barang, produk, atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan, demi memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi. Lembaga perbankan dan keuangan merupakan operasional formal, dapat juga bentuk kelompok perseorangan yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dan mengumpulkan dana yang ada di dalam masyarakat tersebut. D. Tujuan kebijakan ekonomi makro, tindakan pemerintah yang berupa untuk usaha mempengaruhi besaran-besaran variabel ekonomi agregatif, atau dengan kata lain, untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebelumnya untuk pemerintahan. Di sini kebanyakan pemerintah dan masyarakat negara-negara tersebut di permukaan bumi ini menganggap keadaan seperti di bawah ini sebagai keadaan perekonomian yang mereka idam-idamkan, yaitu tindakan kesepakatan kerja atau tindakan tingkat optimal yang tinggi. Idealnya memang perekonomian harus dijaga dan jangan sampai timbul pengangguran. Pengangguran merupakan gejala ekonomi yang tidak diinginkan oleh masyarakat maupun pihak lembaga dari pemerintah. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, khususnya untuk negara-negara yang terhitung masih terbelakang perekonomiannya, seperti negara Indonesia ini. Usaha peningkatan kapasitas produksi nasional yang ada galibnya merupakan usaha dalam bidang perusahaan ekonomi, boleh dikatakan merupakan suatu keharusan. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut berjumlah dengan banyak. Dengan banyaknya alat pemuasan kebutuhan tersebut. Yang keempat, keadaan perekonomian yang stabil dan kestabilan. Di sini meliputi di samping stabilan tingkat pendapatan dan kesepakatan kerja, juga kestabilan tingkat harga barang tersebut. Yang kelima, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Dari segi tinjauan ekonomi murni, baik secara pembayaran luar negeri yang didefinisi maupun dari surplus, yang surplus bertendensi menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan. Akan tetapi dari segi politik, neraca pembayaran yang surplus merupakan lebih diinginkan daripada neraca pembayaran yang seimbang. Oleh karena itu, kiranya lebih dapat kalau dikatakan bahwa dalam praktik yang ada dalam umumnya ini mencapai oleh pemerintah ialah neraca pembayaran secara langsung. Yang keenam, distribusi pendapatan yang lebih merata. Di sini distribusi pendapatan nasional yang lebih merata pada umumnya dianggap sebagai distribusi pendapatan yang adil. Di sini pendapatan distribusi harus dilakukan dengan secara adil. Yang E, sejarah munculnya ekonomi makro. Ekonomi makro, khususnya teori harga, banyak menyerap perhatian ahli-ahli ekonomi sebelumnya pada tahun 1930-an. Para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa kesepakatan kerja penuh selalu dapat dicapai oleh orang yang tidak banyak memperhatikan kondisi-kondisi ekonomi secara makro. Yang hanya diperhatikan adalah berbagai produksi yang dihasilkan dan bagaimana agar perusahaan mendapatkan laba setinggi mungkin dan memaksimalkan dengan harga untuk mendapatkan laba tersebut. Karena produksi total atau nasional selalu tetap,
maka para ahli ekonomi memutuskan perhatiannya hanya pada aspek-aspek ekonomi mikro ekonomi saja. Adam Smith dalam bukunya The Will of National 1976, di mana beliau merupakan bapak ilmu ekonomi, telah mempengaruhi banyak ahli ekonomi politik, filsafat, dan pembuat kebijakan terkait bekerjanya perusahaan swasta sesuai dengan ekonomi pasar dan tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang terbaik. Mekanisme pasar sebagai invisible hand melukiskan bagaimana kepentingan pribadi yang diterjemahkan oleh mekanisme pasar menjadi suatu hasil bagi seluruh bangsa atau seluruh negara yang secara efisien. Peran yang kedua, pemerintah harus menyediakan barang publik seperti pertanahan nasional, pekerjaan umum seperti jalan raya dan pelabuhan, serta pendidikan dan kesehatan. Secara umum, mereka menganggap bahwa pemerintah justru dapat mengganggu mesin pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerintah harus menyediakan barang publik serta pertanahan nasional, pekerjaan umum seperti jalan raya dan pelabuhan, serta pendidikan dan kesehatan. Secara umum, mereka menganggap bahwa pemerintah justru dapat mengganggu mesin pertumbuhan ekonomi yang ada dalam sektor swasta, didukung oleh hak-hak penguasa individu dan persaingan pasar sebagai implikasi dari model klasik ekonomi tersebut. Model ekonomi klasik ini adalah selalu mendapatkan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, pemerintah agen tidak mempunyai pengangguran, tingkat penganggurannya berkurang. Sebagai implikasi dari model klasik tersebut, yaitu adalah di sini ada 4. Yang pertama, selalu mendapatkan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, permintaan agen tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah produksi dan kesepakatan kerja. Yang ketiga, penawaran merupakan kunci pertumbuhan ekonomi negara tersebut atau dalam rumah tangga tersebut. Yang keempat, yaitu inflasi merupakan akibat dari kebijakan otoriter moneter. Yang F, yaitu adalah perkembangan teori makroekonomi. Dalam tahun 1929 sampai 1932, terjadi kemunduran ekonomi keseluruhan dunia yang dimulai dari kemerosotan ekonomi Amerika Serikat. Periode ini dinamakan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi tersebut, seperempat tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasional mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Jadi di sini bisa dikatakan kalau memang dari Amerika Serikat itu mengalami kemerosotan ekonomi, itu bakal banyak negara-negara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Dan di sini ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkenal dengan masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, menggunakan pendapat dan menulis buku yang pada ahlinya menjadi landasan pada teori makroekonomi tersebut. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The Great Tree of Complexity Interest and Harmony pada tahun 1936. Pengertian ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Dengan kata lain, dalam ilmu ekonomi makro dijelaskan tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakatnya dan pasar. Masalah makro sesuai utama dengan yang telah dihadapi. Masalah makroekonomi utama yang akan dihadapi yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kestabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran yang pasti, ketiga masalah pengangguran, terus yang keempat masalah kenaikan harga atau inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Adapun tujuan mempelajari ilmu ekonomi atau makroekonomi adalah untuk dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi di sebuah negara serta memperbaiki kebijakan ekonomi negara tersebut secara singkat. Itulah pengertian dari ekonomi makro.
teori makroekonomi, perilaku-perilaku individu tadi digabung menjadi satu atau secara target atau keseluruhan. Jadi yang menjadi perhatian tidak lagi produksi satu perusahaan dan harga satu barang, tetapi produksi total tingkat harga umum. Kita melihat perekonomian secara nasional. Di sini ada 4 masalah ekonomi secara garis besar. Yang pertama, masalah kestabilan harga atau inflasi. Kestabilan harga menunjukkan pada keadaan seluruh negara atau wilayah yang terdapat harga barang atau jasa relatif tidak berubah tetap. Keadaan ini sering disebut dengan inflasi yang rendah. Inflasi secara definisi adalah kenaikan harga secara umum yang terjadi secara keseluruhan. Menurut inflasi menjadi masalah karena hal ini menyangkut daya beli masyarakat suatu negara. Yang kedua yaitu adalah masalah pengangguran. Adanya pengangguran berarti menunjukkan perekonomian negara tidak akan mengalami kondisi dengan baik. Ada faktor produksi yang tidak terpakai atau bisa dibilang berlebihan, yaitu tenaga kerja. Memang kondisi idealnya suatu negara harus berada dalam sistem keadaan full dalam keadaan tenaga kerja. Akan tetapi untuk mencapai kondisi ini tidak dengan semudah, tetapi dalam keadaan full dalam lapangan pekerjaan ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu namanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga yaitu masalah keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Jika memang tersebut memiliki kondisi yang surplus, berarti negara tidak memiliki cadangan devisa yang besar. Apa gunanya cadangan devisa itu? Cadangan ini digunakan untuk kegiatan transaksi perdagangan di luar negeri. Jadi kalau melakukan suatu impor itu perlu namanya devisa. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.